Bus EK merupakan moda transportasi bus antar kota antar provinsi dengan rute dari Surabaya menuju beberapa kota seperti Madiun, Solo, Kalau Anda sering merantau ke daerah lain, pastinya sudah merasakan jasa transportasi darat yang satu ini, yaitu bus. Sebab bus merupakan moda transportasi darat yang mudah dijumpai di Indonesia. Naik bus di Indonesia memang akan memberikan sensasi tersendiri, sebab banyak bus yang suka memacu busnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Oke guys, ini adalah video 7 bus tercepat saat ini di Indonesia guys. Di Indonesia di banyak transportasi ya. Selain daripada bus ada Gojeknya, ada Bajainya, ada LRT, MRT dan macam-macam lagi lah. Tetapi ini guys, dalam video ini kita melihat sendiri 7 bus tercepat saat ini di Indonesia. Bagaimana kecepatannya guys? Saya pun mau tahu juga ya. Nanti kita tengok sama-sama di video ini, dan di akhir video nanti saya coba bagi sedikit komentar terkait dengan isi penting dalam video ini guys. Ayo kita simak dulu video ini sama-sama. Namun di balik itu semua, banyak masyarakat yang suka naik bus cepat karena dianggap bisa tiba di tempat tujuan tepat waktu dan bahkan lebih awal guys. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas 7 bus terkenal cepat di Indonesia saat ini. Bikin takut juga naik bus begini. Oke. Ini Nusantara. Nusantara. Bus Nusantara guys. Perusahaan otobus yang sempat menghebohkan dunia perbisan karena bus mewah Omah Melaku dan Omah Melayunya kini masuk dalam list bus tercepat di Indonesia karena bus tingkat barunya yang menggunakan sesis triple XL MAN R37. Perusahaan otobus Nusantara merupakan perusahaan otobus asal Kudus, Jawa Tengah yang melayani jasa transportasi darat dengan armada busnya. Saat ini melayani bus antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dan juga melayani bus pariwisata. Scania ini tadi guys, provinsi, Nusantara, antar kota dalam Scania Nusantara. Scania ini sebetulnya ada di Malaysia. Malaysia mengimport bus daripada Indonesia untuk digunakan di Malaysia juga ya. Tapi di Indonesia ini kan dia punya bus-bus nih nampak canggih lah, nampak canggih. Saya ada buat satu reaksi ya terkait dengan bus-bus mewah yang ada di Indonesia. Nanti ada di akhir video ini saya bagi dia punya link lah untuk kalian lihat sendiri bagaimana bus-bus di Indonesia ini canggih-canggih ya. Nampak macam ala-ala pesawat, eksklusif kan. Tapi ini kita semak dulu. Kita mau tengok bagaimana kelajuannya dan juga guys, melayani bus pariwisata. Bus Banter yang satu ini cukup unik jika dibandingkan dengan perusahaan otobus lainnya yang terkenal banter dengan bus single deck ataupun bus berlantai satu. Namun berbeda dengan bus yang satu ini yang memiliki bus banter berlantai 2 ataupun bus bertingkat, yang dimana sering dijuluki sebagai penakluk di dunia perbisan di Indonesia. Bahkan di bagian belakang busnya ditulis King of Java Bus. Bukan sekedar hanya tulisan, bus tingkat yang satu ini tidak segan-segan untuk menyalip bus dan kendaraan lain yang melintas di trek yang sama. Bagaimana tidak, bus ini dibekali dengan sesis MAN R37 triple XL yang memiliki tenaga yang cukup besar di Indonesia. Bagi Anda yang ingin cepat nyampe tujuan dengan bus mewah, maka bus yang satu ini pantas Anda coba guys. 139 kelajuan 40, woi. Itu saya bawa mobil pun guys paling-paling 100 ke bawah lah. Ini kalau 140 ini kira laju nih. Sudiro Tunggal Jaya atau STJ oke. Ini saingan berat perusahaan otobus Haryanto
Itulah yang selalu digambarkan pada perusahaan otobus yang satu ini. Karena tidak jarang, tapi perusahaan otobus kan, ini sering adu kecepatan dan saling menyalip dengan perusahaan otobus Haryanto. Perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya merupakan bagian dari Agam Tunggajaya Group yang merupakan penyedia jasa transportasi bus pariwisata dan melebarkan sayap usahanya dengan membuka bus antar kota antar provinsi. Dengan armada prima dan bodi bus yang terbaru, perusahaan otobus yang berkantor pusat di Mauspati, Jawa Timur ini siap melayani pelanggannya dan bersaing dengan penyedia jasa transportasi bus lainnya. Wih, macam mana dia menyelit-menyelit di situ Perusahaan kan? otobus Sudiro Tunggajaya memiliki jargon ataupun istilah kerennya, yakni Elkusla, Eling Kuat Selamat, yang berarti ingat kuat dan selamat. Perusahaan otobus ini terkenal dengan kecepatan yang sering melaju di atas angka 120 km per jam saat jalanan terlihat agak sepi, sehingga wajar waktu tempuh dari perusahaan otobus ini lebih pendek bila dibandingkan dengan perusahaan otobus boleh memotong di sebelah kiri juga. Armada-armadanya juga terkenal sering berovertake di jalan raya, baik kondisi jalan raya sedang sepi maupun jalan raya sedang ramai sekalipun. Kalau teman-teman ingin membuktikan kecepatan bus yang satu ini, kalian bisa nonton trip reportnya di beberapa channel Busmania seperti Dimas Cahla Buskania, Andriawan Pratikto, ini ada dia punya channel dan masih banyak lagi guys. Oke, nanti kita nonton lagi di sana guys. Ini di saat pergi kiri bahu jalan boleh juga memotong begitu ya. Sebelah kiri. ALS atau Antar Lintas Sumatera. Antar Lintas Sumatera. Selanjutnya kita bergeser ke pulau seberang, yakni ke Pulau Sumatera, yang juga memiliki bus yang terkenal nekat dan paling legendaris yang bernama ALS, yang bisa menjadi rekomendasi Anda untuk mencoba naik bus yang kecepatan di atas rata-rata dan jalan yang ekstrim tentunya. Jika bus Jawa terkenal banter dan saling menyalip di trek lurus, lain lagi ceritanya dengan bus yang satu ini, karena terkenal cepat di jalan yang berliku-liku dan ekstrim tentunya guys. Mantap lah. Dia punya pemandu ini mesti yang sudah tergolong ke dalam bus akap ataupun antar kota antar provinsi yang melayani rute terjauh, yakni dari Medan hingga melintas ke Jember, Jawa Timur, yang menempuh perjalanan kurang lebih 2.900 km dan memakan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan. Nggak kalah dengan supir bus lainnya, supir bus antar lintas Sumatera juga terkenal nekat ngebut di berbagai kondisi dan situasi jalan dan bahkan di jalan yang berkelok-kelok tajam guys. Jalan kampung pun dia boleh juga menyelit begitu. Memang pakar lah dia punya driver nih. Komando ini bukan alang-alang nih. Komando yang terlatih guys, terlatih. Oke. Bus Eka. Bus Ika. Kebanyakan bus-bus di sana semua dua tingkat kita bergeser ke Pulau Jawa lagi. Kalau teman-teman berasal dari Jawa Timur, rasanya tidak asing lagi dengan bus yang satu ini, yang tidak lain dan tidak bukan, yakni bus Eka. Bus Eka merupakan moda transportasi bus antar kota antar provinsi dengan rute dari Surabaya menuju beberapa kota seperti Madiun, Solo, 9 jam nih guys. Yogyakarta, Magelang, Semarang, Cilacap, dan lain sebagainya. Bus Eka merupakan saudara kandung dari bus Mira. Bedanya bus Eka masuk ke dalam bus Patas. Bus Eka juga dikenal dengan laju kecepatannya yang sangat tinggi. Para drivernya juga punya skill mengemudi yang sangat bagus dan terkenal sering menyalip di jalanan yang sempit. Bagi Anda yang ingin berpergian dengan rute yang telah disebutkan tadi, maka bus yang satu ini pantas Anda coba guys. Aduh. Ini pemanduan yang kira ekstrim juga ini guys. Jarang dijumpa cara pemanduan yang menyelit-nyelit kalau bus nih. Bus Mira. Oke, bus Mira. Seterusnya bus Mira. Di urutan ketiga ini ada bus Mira. Bus Mira merupakan salah satu ikon bus yang ada di Jawa Timur yang lahir sejak tahun 1971 oleh Bapak Fendi Haryanto. Bus Mira melayani moda transportasi bus antar kota antar provinsi dengan rute dari Surabaya menuju beberapa kota seperti Mojokerto, Nganjuk, Madiun, Ngawi,
Ponorogo, Sragen, Ngawi. Solo, dan bahkan sampai ke Ngawi, tempat Bang Khairul Channel baru-baru ini dia balik ke kampung kan, disitulah di Ngawi nih, tengah-tengah nih. Oh, rupanya dia di bagian Jawa Timur kan sini. Besar lagi kawasannya. Jakarta. Bus Mira merupakan saingan terberat bus Sugeng Rahayu yang dulunya bernama Sumber Kencono. Bus Mira dikenal sering beradu kecepatan dengan bus Sugeng Rahayu. Laju bus Mira pun sangat cepat sekali. Bahkan sering terjadi bus Mira ini bisa menyalip bus-bus Sugeng Rahayu yang terkenal sang penguasa jalanan itu. Bagaimana bus-bus ini suka menyelip-nyelip nih? Kalau di sini kira bahaya sudahlah. Dia memotong begitu dari sebelah kiri lagi kan. Oke, seterusnya kedua. Bus Haryanto. Oh, ini di urutan kedua ini yang bisa menjadi rekomendasi Anda adalah bus Haryanto. Perusahaan otobus Haryanto merupakan perusahaan otobus yang didirikan oleh Bapak Haji Haryanto. Bus Haryanto merupakan bus asli Kudus dengan logo ataupun ikonnya di bodi bus dengan gambar Menara Kudus, yang telah lama menjadi primadona bagi siapa saja yang suka berpulang kampung ke halaman, terutama di daerah Jawa Tengah. Nama bus Haryanto sangat populer saat ini di dunia perbisan. Selain banyak menggunakan armada terbaru, perusahaan otobus Haryanto juga sering dibicarakan karena keseringan menyalip bus lainnya di lintas yang sama. Bahkan banyak yang menjuluki sebagai King of Pantura atau penguasa jalur utara. Bus Haryanto dikenal sangat cepat sekali. Tidak jarang bus seperti Pahala Kencana, Harapan Jaya, dan bus lainnya disalip dan ditinggal jauh di belakangnya, guys. Tengok nih, memang laju lah kan. Wih, gila mantap Oke. Yang pertama, Sumber Kencono atau Sugeng Rahayu. Wah, ini lagi. Di urutan pertama ini tidak lain dan tidak bukan ditempati oleh bus Sugeng Rahayu. Memang sekarang bus Sugeng Rahayu dianggap biasa-biasa saja bila dibandingkan dengan sang pendatang baru. Namun soal adu kecepatan dan skill menyalip di jalan yang sempit, bus Sugeng Rahayu rajanya. Cuma menyalip dari sebelah kiri, kadang-kadang pergi sebelah kanan. Dari sekian banyak trayek bus yang ada di Pulau Jawa, mungkin bus Sumber Kencono dulunya adalah merupakan bus yang terkenal paling sering mengalami musibah saat sedang beroperasi. Beberapa kalangan bahkan menyebutkan sebagai trayek bus yang memiliki supir bus yang paling nekat di Indonesia, khususnya untuk trayek dari Yogyakarta menuju Surabaya ataupun sebaliknya. Dari banyaknya kasus yang dialami oleh bus Sumber Kencono ini, turut pula membuat namanya sering diplesetkan menjadi Sumber Bencono ataupun sumber bencana oleh masyarakat setempat. Bahkan untuk membuang sial tersebut, nama Sumber Kencono lantas diganti nama dengan Sumber Selamat, hingga yang terakhir kini menjadi Sugeng Rahayu. Tapi jarang juga ada kemalangan bus ini pantas Anda coba di sana bagi Indonesia. Anda yang ingin sampai di tempat tujuan tepat waktu. Selain itu, bus ini menawarkan fasilitas seperti AC dan TV, dan tentunya bisa membuat Anda nyaman ketika di perjalanan, guys. Nah, itu memang kenyamanan loh. Ada TV. Oke guys, itulah ketujuh bus terkenal cepat di Indonesia yang bisa menjadi pilihan Anda untuk tiba di tempat tujuan tepat waktu. Dari ketujuh bus yang telah kita bahas tadi, bus yang mana yang paling cepat sekarang ini menurut kalian? Komen di bawah ya. Oh ya guys, jangan lupa di-share ya. Di-share sebanyak-banyaknya. Di-share ke semua media sosial kalian. Dimana saja yang penting share. Kalau suka videonya silahkan di like dan jangan lupa juga untuk subscribe dan sampai jumpa di next video guys. Nah itu guys tadi antara bus-bus yang tercepat di Indonesia ada 7. Mungkin ada banyak lagi bus di Indonesia ini kan, tetapi yang saya herannya dia menyelit-nyelit nih kan dari kanan kemudian ke kiri, kadang memotong nih kan, itu bikin takut loh kan. Kalau macam saya lah selalu naik mobil kan, saya mau memotong satu-satu kereta ini pun saya berpikir juga macam mana ini kan pula yang bus ini kan besar, lepas itu dia bawa penumpang, itu takut juga lah dari segi keselamatan tuh. Yang pentingnya bukan daripada segi kelajuannya, tetapi
Yang penting sampai ke destinasi, ke tempat itu dengan selamat. Itu yang penting. Apapun antara transportasi yang ada di Indonesia ini banyak. Ada LRT, MRT, ada Gojeknya, ada Bajainya, ada Grabnya, macam-macam lah kan yang ada di Indonesia. Ini salah satu kemudahan asas yang kita boleh buat pilihan. Macam saya kalau ke Indonesia nanti, saya suka juga naik bus sebenarnya. Saya ingin menikmati untuk jalan-jalan di desa-desa itu, menikmati pemandangan. Tapi kalau di bandar, saya suka naik Bajaj. Bajai kah Bajaj? Yang itu. Saya pernah naik tuh. Daripada tempat penginapan, kami hari itu pergi ke Masjid Istiqlal itu. Sangat-sangat nyaman guys. Itu satu pengalaman lah di Indonesia kan. Satu pengalaman yang saya tidak akan terlupakan. Nanti insya Allah akan datang lagi, boleh try lagi mungkin MRT-nya, LRT-nya. Jadi di mana-mana tempat pun yang pentingnya keselamatan itu adalah yang paling utama. Kalau macam ini tadi bus ini laju juga bawa, mungkin dia punya driver ini punya satu pengalaman biasa sudah dengan keadaan di situ kan. Jadi mungkin mereka lebih tahulah keselamatan itu memang paling utama juga, tetap diutamakan. Jadi itu antara bus-bus tercepat ya di Pulau Jawa, di keseluruhan di Indonesia lah. Di mana favorite kalian guys untuk bus-bus ini tadi? Yang kalian rasa yang paling best untuk dinaiki? Nanti saya cobalah kalau ada rezeki ya ke Indonesia, saya cobalah mana bus ataupun bus yang paling kalian favorite untuk saya rekomendasi naik nanti busnya yang mana satu. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi ya di video yang akan datang. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan memberi edukasi juga ya kepada kalian semua. Nanti kita akan cari lagi video-video lain dan saya mendoakan juga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Sampai kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe guys channel yang tadi ini, yaitu channel Taufik RS di dalam video bus 7 bus tercepat saat ini di Indonesia. Kalian boleh subscribe, like, share, dan komen untuk support juga channel ini. Terima kasih karena menonton daripada awal sampai ke akhir video ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.